rela berbagi gitu. Iya. Lagi sujud mungkin dilangkain orang gitu ya. Oh, Malah diinjak-injak. Tapi alhamdulillah belum pernah sampai ini lah ya kita ya. Sama kesenggol apa udah pernah Bang Faisal? Saya udah pernah diinjak malah lagi sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MC Channel. Udah lama nih kita nggak ketemu nih, masih bersama Ustadz Farozi nih. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik. Iya. Mana Bang Faisal? Alhamdulillah, masih gini-gini aja. Ustadz, kita udah berapa kali ngomongin tentang perjalanan, karena kita udah memasuki ketika kita di Nabawi. Ya, gitu. Boleh ceritakan sedikit nggak Ustadz mengenai tentang Masjid Nabawi ini, Ustaz? Ya, siap. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, itu sambutan umat Islam di sana, kaum Ansor ya. Kalau yang hijrah kan muhajirin. Jadi sambutan kaum Ansor luar biasa. Sampai masing-masing tuh pingin supaya Nabi itu tinggal di rumahnya. Ya, jadi misalkan Bang Faisal datang kemana disambut seperti itu, gimana Bang Faisal? Wah, Semuanya belum Bang. Mantap itu. Nah ini Nabi tidak bisa menunjuk di sini enggak. Hanya seperti dibikin sayembara di unta Nabi, biarkan berjalan, nanti berhenti di mana. Itu kan. Yang di mana tempat unta itu berhenti, maka disitulah Nabi akan. Nah ternyata unta itu berhenti di sebidang tanah milik anak yatim namanya Sahal dan Suhail, gitu ya. Nah, akhirnya ditawarin untuk tinggal di situ dengan free, gratis gitu ya. Apa tanah diberikan kepada Nabi nggak mau, tetap dibeli. Kalau masalah seharga 50 dinar gitu. Nah, akhirnya disitulah dibangun Masjid Nabawi. Nah, jadi di mana tempat Nabi datang, yang pertama kali dipikirkan adalah masjid. Oke. Dibangun. Tapi ini berarti Masjid Nabawi ini bukan pertama kali yang dibangun sama Rasulullah ya, Ustaz? Ya bukan. Yang Pertama itu di Masjid Kuba. Justru Masjid Kuba. Karena dalam perjalanan kan sebelum sampai di tempatnya Sahal dan Suhail tadi ya, di tempat terbangunnya Masjid Nabawi, Nabi singgah dulu di Masjid Kuba. Kalau dari Masjid Nabawi ke Kuba kan sekitar 5 km ya. Ya, nggak jauh. Ya kalau sekarang kan cepat. Bis. Kalau dulu kan dari jalan kaki lumayan juga Pak Faisal. Ya itu jadi yang pertama justru Masjid Kuba. Yang saya katakan tadi, di mana Nabi singgah, disitulah yang dipikirkan adalah tempat ibadah, yaitu masjid. Oke. Itu berarti sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perluasan. Oh ya jelas. Kalau pertama kali di zaman Nabi kan nggak seluas sekarang. Oh gitu. Zaman Nabi kalau nggak salah sekitar sekitar 1000 meter persegi lah, nggak luas. Betul. Dan bangunannya pun sederhana Ya, masih pakai pelepah kurma. Gitu kan, ya seadanya gitu ya. Kalau sekarang kan luar biasa, jadi berapa kali hampir setiap khalifah itu melakukan perbaikannya. Yang paling besar itu di zaman Raja Fahad ya. Raja Fahad itu ya seperti yang kita lihat sekarang. Bang Faisal, luasnya luar biasa. Terus keutamaan sendiri dari Masjid Nabawi ini, Allah kasih beri apa sih Ustaz gitu keistimewaan di Masjid Nabawi ini? Kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Salatun fi masjid hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal Masjidil Haram." Satu kali sholat, ini Bang Faisal, Pak pemirsa semuanya juga, satu kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama min alfi sholatin, daripada 1000 kali sholat fi masiwahu, daripada sholat di tempat lain, di masjid lain, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ya, kenapa Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram lebih banyak lagi, 100.000. 100.000 ya, mantap lagi tentu ya. Tapi ada satu hal yang Bang Faisal, walaupun dengan keutamaan seperti ini, yang ingin saya tekankan ya, untuk kita semua juga, bahwa kita jangan hanya mengejar tadi
berasumsi pahalanya sekian-sekian, tapi kita melupakan kualitasnya. Kualitasnya. Ya kan? Karena apa? Kualitas adalah, kalau di rumus matematika, kita pakai matematika itu sebagai pengalinya. Kita 100 kali sholat, pengalinya cuma satu, berapa? 100 kali 1. Ya hasilnya 100. Tapi coba kalau kualitasnya bagus, pengalinya besar, otomatis hasilnya lebih besar. Kali 10 aja udah 1000 Bang Faisal ya. Nah itu artinya ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram yang lebih besar lagi, tetap kita memperhatikan kualitas. Sehingga dengan pahala 1000 kali 1 kali sholat dikalikan 10.000. ya itu maksudnya. Ya, tetap memperhatikan itu. Ya oke. Selain itu dapat 10.000 itu ya Tat ya, 1000 kali lipat itu, di situ kan juga kita berkenal kan ada namanya Raudah gitu ya. Nah itu apa keistimewaan di Raudah itu Tat? Kenapa orang sampai berbondong-bondong sih masuk? Kadang-kadang apalagi sekarang kalau sebelum pakai tasreh nih, wah udah kayak apa itu, datang lari gitu duluan, kadang-kadang masih kecikutan juga. Kalau dulu ya, dulu sekarang lebih rapi ya. Raudhah itu dari kata raudhah yang artinya raudhatun, itu yang artinya taman. Maksudnya raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Taman surga. Ya. Yang ini yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini, yang Allah tampakkan di dunia ini. Dan salah satu keutamaan adalah ini salah satu tempat yang mustajab. Mustajab. Kalau di Ka'bah nanti kan ada multazam ya. Di Masjid Nabawi ada Raudhah. Ya maka kalau kita lihat sebelum pakai tasreh ya, orang belum melomba. Bahkan kalau mau sholat aja sampai umpel-umpelan, tahu umpel-umpelan nggak? Rasain itu sampai rasain juga ya? Rasain itu sampai kepala ditendang-tendang gitu. Kenapa? Sebenarnya ingin mendapatkan keutamaan di situ. Dimana ketika kita berdoa, apalagi dipadukan dengan kemustajaban hati, kesungguhan hati kita, maka potensi terkabulnya doa kita semakin besar. Oke, iya. Itu satu lagi sebentar Mas. Ini mengenai Raudhah ini ada satu hadis Nabi yang berbunyi ma baina baiti wa minbari hadza raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara rumahku, rumah Nabi ini sekarang yang menjadi makam beliau itu ya, dengan mimbar Nabi ya, adalah salah satu taman surga. Jadi Raudhah ini dari hadis Nabi ini. Gitu. Itu batasan-batasan antara Raudhah itu berarti dari rumah beliau sampai ke mimbarnya. Itu, nah kalau kesininya Ustaz, maksudnya kan itu kan jarak berarti panjang ya? Berarti ukuran panjang. Kalau lebarnya kesininya? Kalau lebarnya nggak disebutkan secara ini ya, tapi ukurannya ya rumah Nabi tadi ya. Rumah Nabi dari mulai depan itu ya, yang apa? Kalau Babu Salaman ini kan ada ya tempat yang mobil ya, di situ sampai ke batas rumah. Gitu. Berarti kalau maksudnya kalau di depannya itu belum tidak termasuk Raudhah. Tidak termasuk Raudhah. Itu kadang-kadang kalau gampangnya sekarang lihat di yang ornamennya serba hijau kekuning-kuningan ya. Gitu ya. Karpetnya juga hijau. Karpetnya hijau. Kalau di tempat yang lainnya yang bukan merah kan merah. Betul. Terus apalagi itu dulu kan gini. Apa sih sekarang ada mengenai aplikasi ya gitu, aplikasi maksudnya tasreh ini nusuk itu kelebihan dan kekurangannya itu apa sih? Kalau saya sih ngerasain dulu tuh enak banget gitu, kita bisa ibaratnya bisa itikaf lah ya di Raudhah itu dari Isya sampai ke subuh gitu. Tapi ya sekarang kan udah kadang-kadang baru selesai sholat langsung udah hajar jalan gitu kan. Ya kelebihannya kalau yang sebelum yang sekarang pakai aplikasi atau pakai tasreh ya, itu kita bisa kapan lagi Bang Faisal. Apalagi mohon maaf laki-laki ya. Kalau laki-laki mau kapan aja bisa, tengah malam kita lagi kondisi lagi semangat, lagi fit, kita datang aja ke rumah. Itu kapan aja bisa. Kalau perempuan kan tetap dari dulu juga dibatasin waktunya itu duha dengan tengah malam ya. Habis Isya. Iya, setelah Isya. Terus setelah Isya bertahajud gitu ya. Sampai jam 9. Nah, kalau laki-laki bebas kapan aja Bang Faisal. Cuma ini kelebihannya. Cuma kelemahannya ya tadi. Si
sisi umpel-umpelannya. Kalau dulu sisi umpel-umpelannya, jadi kita kadang mau sholat aja Susah. iya susah, harus rela berbagi gitu. Iya. Lagi sujud mungkin dilangkai orang gitu ya. Oh, Malah diinjak-injak. Tapi alhamdulillah belum pernah sampai ini lah ya kita ya. Sama kesenggol lah, udah pernah Bang Faisal. Saya udah pernah diinjak malah lagi sujud. Tapi ya maksudnya tetap punya kenikmatan sendiri ya gitu, walaupun pala ditendang lah atau di ini, tapi ya karena saking dekatnya kita sama Rasulullah saat itu ya nikmat aja sih Ustaz gitu, nggak berasa apa gitu, cuman ya nggak marah juga akhirnya gitu. Terus satu lagi nih Ustaz yang mau tanya. Kelebihan yang nusuknya nih belum. Kelebihan jadi tinggal dibalik aja. Jadi yang jadi kelebihan yang sebelum pakai aplikasi akan jadi kelemahan. Ya kan? Kelebihannya dulu itu bebas waktunya. Ya, kalau betul. sekarang terbatas. Betul. Orang kalau bukan yang sesuai yang dijadwalkan nggak bisa masuk. Betul. Yang mau yang laki sama gitu ya. Jadi harus ngikutin. Nah, kelemahannya itu kelemahannya ya. Kelebihannya, jadi yang jadi kelemahan tadi jadi kelebihannya lebih nyaman. Ketika kita sholat, ketika kita berdoa di raudhah itu lebih nyaman. Ya, jadi nggak harus umpel-umpelan seperti dulu gitu Bang Faisal. Oke, itu sementara itu aja dulu Ustaz ya. Kita nanti kita lanjut lagi dengan sisa Siap. video yang berikut. Jadi ya biar nggak terlalu banyak juga gitu. Siap, Biar Faisal. penonton juga lebih enak gitu ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti kita lanjut dengan video berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen. Terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kembali lagi silakan bertanya langsung kalau komen atau melalui admin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا